teman-teman, yuk simak video berikut ini. Biar betah di rumah selama COVID-19. Yuk kenali emosimu dan keluargamu. Nah, apa sih emosi itu? Emosi adalah luapan perasaan yang biasanya berkembang secara intens dan surut dalam waktu cepat. Emosi ditunjukkan ketika seseorang merasa senang, marah, ataupun takut terhadap sesuatu. Lalu, ada dua macam emosi nih teman-teman, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif didefinisikan sangat membantu dan penting dalam mendukung perkembangan individu. Contohnya apa? Contohnya mencintai, senang, keingintahuan, kegembiraan, dan tertawa. Lalu emosi negatif yakni jenis emosi yang kontraproduktif dan bisa menghambat perkembangan normal individu. Contohnya takut, marah, cemburu, merasa bersalah, cemas, putus asa, dan kesedihan. Sebenarnya, emosi itu tidak datang begitu saja loh teman-teman. Namun, mereka mengalami proses perkembangan dan mengalami pematangan seperti kepribadian. Nah, perkembangan emosional juga didorong oleh pematangan dan proses belajar selama hidup. Lingkungan keluarga memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan anak, sehingga perkembangan emosi anak sangat ditentukan oleh peran keluarga. Anak yang berada di lingkungan orang tua yang harmonis dan suportif cenderung mengabaikan hal-hal negatif di sekitarnya dan lebih mudah bereaksi dengan hal-hal yang lebih positif. Nah, di sini aku mau kasih cara mengendalikan emosi. Yang pertama adalah menulis. Menuliskan mengenai curahan hati yang sedang dirasakan saat itu mampu menyalurkan emosi kita supaya tidak meledak-ledak. Jadi, kita bisa mengungkapkan dengan tulisan. Yang kedua adalah bercerita. Bercerita kepada orang yang bisa memahami kondisi kita tentunya. Bercerita mampu menurunkan emosi, karena beban yang ada dalam pikiran kita sudah diluapkan melalui cerita. Yang ketiga adalah berpikir positif. Berpikir positif pada diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Yakinlah bahwa diri kita dapat melampaui semuanya dengan baik. Yang keempat adalah tersenyum. Tersenyum dapat membuat seseorang pelan-pelan merasakan emosi positif masuk dalam dirinya. Lalu yang kelima adalah berempati. Empati dapat membawa kita belajar untuk memahami orang lain dengan mencoba berpikir dari sudut pandang yang lain. Yang keenam adalah relaksasi. Relaksasi dapat dilakukan dengan mendengarkan musik, menarik nafas panjang, dan olahraga dengan tujuan melakukan hal yang bisa membuat kita lebih tenang. Lalu yang terakhir adalah menerima. Menerima dapat dilakukan dengan perasaan yang ikhlas. Menerima, mengakui, serta merasakan adanya sensasi dan gejolak pergerakan energi dalam tubuh kita. Setelah mengetahui cara mengendalikan emosi, ada lagi nih tips untuk orang tua. Pertama, menjadi contoh atau teladan yang baik bagi anaknya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kedua, mengenalkan perbedaan emosi yang positif dan negatif, supaya tidak ada kesalahan dalam pemaknaan. Lalu yang ketiga, memahami sebab akibat perilaku anak tanpa menyalahkan. Keempat, sering memberikan kesempatan bagi anak untuk menyatakan pendapatnya. Hal ini dapat membuat anak menjadi berani berbicara dan menjalani diskusi untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang kelima, membiasakan untuk menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan emosi dengan kata-kata
dan menerima. Kalau tidak menerima, akan menjadi salah paham nantinya. Yuk saling memahami emosi dirimu sendiri dan lingkungan sekitarmu. Ciptakan hari-hari yang menyenangkan dan suasana yang menenangkan.